Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu laki-laki terbaik bab 420 pemegang saham terbesar kedua. Lin Yu tiba-tiba terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera membedakan suara Ye Qingmei, dan tangannya tidak bisa menahan untuk melepaskan. Tubuh Ye Qingmei tiba-tiba tenggelam, dia tanpa sadar menopang kakinya, tetapi tanahnya terlalu licin, tubuhnya berbalik ke samping, dan dia jatuh ke tanah dengan aduh. Kakak senior, kamu baik-baik saja? Lin Yu gemetar, memarahi dirinya sendiri, buru-buru membungkuk untuk membantu Ye Qingmei. Ah! Pinggangku. Pinggangnya sepertinya dipelintir. Ye Qingmei menopang tangan Lin Yu untuk mengangkat, tapi tiba-tiba ada sensasi kesemutan di pinggang dan pantat, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan sama sekali. Jangan bergerak, aku akan memelukmu. Lin Yu buru-buru menggendongnya ke samping dan dengan cepat masuk ke kamar tidurnya. Dengan lampu menyala di kamar Ye Qingmei, Lin Yu menyadari bahwa karena jatuh, baju tidur Ye Qingmei telah diseret ke perut bagian bawahnya. Ye Qingmei juga menyadari rasa malunya, tersipu seperti apel matang, dan menarik roknya ke bawah dengan kedua tangan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasa malu, terutama ketika dia ingat bahwa dia mencium alis Ye Qing sekarang, tanpa bertanya tentang sikap sembarangan. Untuk apa kau masih memelukku? Jangan terburu-buru. Turunkan aku. Wajah Ye Qingmei memerah ketika dia melihat Lin Yu berdiri di samping tempat tidur memeluknya dan tidak bergerak. Dia memalingkan muka dan bergumam pelan. "Au, kakak perempuan, jangan bergerak, aku akan memeriksamu di mana kamu telah memutar." Lin Yu baru saja pulih, dengan cepat meletakkan Ye Qingmei di tempat tidur, dan menarik rok di bawah kakinya untuknya. "Kakak senior, apa di sini sakit? Bagaimana kalau di sini?" Lin Yu mengulurkan tangannya dan dengan lembut menekan pinggang Ye Qingmei. Yah, itu menyakitkan. Ketika Lin Yu menekan erektor spinae kanan dan gluteus maximus, dia tidak bisa menahan nafas. "Tidak apa-apa, ada minuman pengobatan tradisional Tionghoa tradisional Tionghoa yang telah saya kembangkan untuk pengobatan Tiongkok tradisional Tionghoa. Terakhir kali saudari Yan memutar pergelangan kakinya, saya berikan padanya. Saya akan membiarkan saudari Yan datang dan menggosokkannya untuk Anda." Lin Yu berkata, dia akan bangun. Bagaimanapun, erektor spinae terletak di kedua sisi tulang belakang. Tidak apa-apa bagi Lin Yu untuk menekannya, tetapi otot gluteus maximus berbeda, dan bagian-bagiannya agak sensitif, jadi dia memutuskan untuk memanggil Jiang Yan. Tidak perlu menelepon, Yan tidak kembali. Ye Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak kembali." Lin Yu mengerutkan kening, dan berkata dengan cemas, "Jam berapa ini, apakah kamu tidak kembali?" "Saya meneleponnya, dan sepertinya ada kecelakaan medis di rumah sakit mereka." Ye Qingmei mengangguk dan berkata, "Apakah kamu bisa kembali malam ini atau tidak?" "Tidak pasti." "Mengapa dia tidak memberitahuku?" Lin Yu sedikit terkejut, dan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir, dan berkata, "Kakak senior, tunggu sebentar, dan aku akan meneleponnya." Berbicara tentang Lin Yu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jiang Yan, tetapi segera teleponnya ditutup. Setelah beberapa saat, Jiang Yan mengirim pesan teks, "Saya bekerja lembur di malam hari dan tidak bisa kembali, Anda dan Kim pergi tidur dulu." Lin Yu buru-buru menjawab telepon jika terjadi sesuatu, dan kemudian berkata kepada Ye Qingmei dengan beberapa keraguan, "Kakak senior, apakah kamu tahu apa yang terjadi di rumah sakit mereka?" "Saya tidak mendengarkan terlalu jelas. Tampaknya beberapa anak diracuni oleh obat-obatan," kata Ye Qingmei buru-buru. "Oh, kuharap masalahnya tidak serius." Lin Yu mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu aku akan membantumu menggosok obatnya dulu." Baik."
Ye Qingmei merasakan sakit di pantatnya, dan tidak bisa menahan sedikit malu. Dia ingin menolak, tetapi untuk beberapa alasan, hantu itu tidak mengatakan apa-apa. Dia selalu waspada terhadap pria, dan satu-satunya pria di dunia ini yang tidak bisa menolak adalah Lin Yu. Lin Yu kembali ke kamar dan mengambil anggur obat untuk pengobatan tradisional Tiongkok. Ye Qingmei sudah meletakkan tubuhnya di tempat tidur. Karena ketegangan, kakinya yang kurus dan putih terentang lurus. Kakak senior, aku mulai memberimu obat untuk serangan, tapi aku harus. Kamu harus mengangkat rokmu. Lin Yu sedikit tersipu dan berkata dengan malu. Baik. Alis Ye Qing setuju seperti nyamuk, wajahnya merah, dan dia membisikkan Lin Yu karena idiot. Jika dia ingin mengangkatnya, dia hanya akan mengangkatnya. Mengapa dia mengatakannya? Alasan dia turun adalah untuk menghindari tautan ini. Pada akhirnya, Lin Yu masih harus mengatakannya. Bagaimanapun, keluarga seorang gadis diberitahu oleh seorang pria untuk mengangkat pakaiannya, dan dia harus menganggukkan kepalanya untuk setuju, dan dia malu untuk memikirkannya. Dia semakin tersipu ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa membantu tetapi membor kepalanya ke bantal dan menguburnya. Lin Yu terbatuk lembut, lalu perlahan mengangkat roknya. Saya harus mengatakan bahwa kulit Ye Qingmei tidak begitu bagus, putih dan lembut, sepertinya telah direndam dalam susu, dan itu melengkapi suhu unik wanita selatan yang sangat cantik. Lin Yu menuangkan anggur obat dan menekannya dengan lembut pada erektor spinae di sisi kanannya. Sentuhan lembut dan hangat muncul. Lin Yu menekannya dan bertanya dengan lembut, kakak senior, kekuatan. Bagaimana dengan itu? Yah, tidak apa-apa. Ye Qing mengangguk. Setelah menekan erektor spinae, itu adalah gluteus maximus. Lin Yu dengan lembut menekannya lagi dan bertanya, kakak senior, bagaimana kekuatannya? Oke. Ye Qing membenamkan alisnya di bantal dan setuju seperti nyamuk yang berdengung. Dia terus mengutuk Lin Yu di dalam hatinya. Pria tak tahu malu ini pasti sengaja. Mengapa kamu bertanya di tempat seperti itu? Meskipun Ye Qingmei merasa diintimidasi oleh Lin Yu, saya harus mengatakan bahwa anggur obat rebus Lin Yu memiliki efek obat yang sangat luar biasa. Setelah menggosoknya sebentar, dia merasa lebih nyaman di daerah yang terkilir, dan rasa sakitnya hilang, dan teknik Lin Yu sangat aneh dan sangat nyaman, seluruh tubuhnya rileks, dan kelelahannya lenyap, sehingga setelah Lin Yu selesai menekan, dia tidak mengetahuinya, dan dia berbaring di tempat tidur dengan wajah penuh kenikmatan. Kakak senior, baiklah. Lin Yu menyimpan anggur obat, dan ketika dia melihatnya berbaring tengkurap, dia dengan cepat mengingatkannya. Bagus. Alis Ye Qing memerah, dan dia buru-buru duduk dan menarik roknya ke bawah untuk merapikannya. Dia tidak berani menatap mata Lin Yu, dan berkata dengan malu-malu, terima kasih. Kamu sopan kakak, apa? Aku harus minta maaf padamu, tidak hanya membuatmu jatuh, tapi juga menciummu. Jangan bicara. Sebelum Lin Yu bisa menyelesaikannya, Ye Qingmei berseru, dan tiba-tiba bangkit untuk menutupi mulut Lin Yu, mendorong Lin Yu dengan tangan yang lain, dan berkata, pergi, aku akan tidur. Kemudian dia membanting pintu, membalikkan tubuhnya, menekan punggungnya ke pintu, jantungnya berdebar kencang, mengingat adegan Lin Yu dicium oleh Lin Yu barusan, dia merasa malu, lagi pula, kali ini dia melakukan pekerjaan buatan untuk Lin Yu. Nafasnya berbeda. Tapi mengingat terakhir kali dia berada di Qinghai, dia dan Jiang yang tidur di ranjang yang sama, dan dia dipeluk dan disentuh oleh Lin Yu, yang kembali di tengah malam. Dia merasa lega dalam sekejap. Dia telah melihat dan menyentuh tubuhnya. Aku juga menyentuhnya, dan itu bukan masalah besar. Jiang Yan kembali keesokan paginya. Dia terlihat sangat lelah. Matanya yang besar dan indah sedikit redup, dan ada lingkaran hitam samar di sekitar matanya. Dia kembali ke kamar tidur dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Kakak Yan, kamu baik-baik saja. Apa yang terjadi?
Lin Yu bertanya dengan prihatin. Jiang Yan melambaikan tangannya dan tertidur tanpa mengatakan apapun. Jangan lepas sepatumu, Lin Yu bergumam, dan dengan cepat membantunya melepas sepatunya. Dia agak lelah. Pergi ke klinik medis untuk bekerja. Aku akan meminta cuti dan tinggal di rumah untuk merawatnya. Ye Qingmei berkedip dan berkata. Oke, itu saja. Gaji akan diberikan, tidak, 2 kali lipat. Lin Yu berkata sambil menyeringai. Terima kasih Bos He, kata Ye Qing dengan senyum menutupi alisnya. Setelah Lin Yu tiba di Huisengtang, dia mengganti pakaiannya dan hendak duduk untuk konsultasi. Li Qianjue bergegas datang. Pada saat yang sama, dia juga datang bersama sekretarisnya, yang memegang setumpuk dokumen dan barang lainnya. Saudara Li, apa yang membawamu kemari? Lin Yu tersenyum, apakah perusahaannya sibuk? Jiarong, mari kita bicara di sini. Melihat tidak banyak pasien di rumah sakit, dan Dou Xingyi juga ada di sana, Li Qianhui memanggil Lin Yu ke area resepsionis. Apa yang terjadi? Lin Yu bertanya-tanya. Ayo, tanda tangani dokumen ini dulu. Li Qianjue mengambil dokumen itu dari sekretaris dan mendorongnya ke Lin Yu. Lin Yu melihat file itu dengan rasa ingin tahu, ekspresinya berubah, dan berkata dengan heran, Saudara Li, apa yang kamu lakukan? Ingatlah bahwa setelah Anda menyelamatkan saya dari Hotel Victoria hari itu, saya berjanji untuk membagikan setengah dari saham di tangan saya untuk Anda. Saya memiliki total 20% saham di Li Group, jadi saya akan memberi Anda 100%. Ke-10, tanda tangani. Li Qianhui tersenyum dan memberi isyarat mengundang, setelah menandatangani kontrak ini, Anda akan melampaui saya dan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup Li setelah ayah saya. Saudara Li, ini tidak bisa dilakukan. Ekspresi wajah Lin Yu berubah, dan dia buru-buru berkata, meskipun kamu mengatakannya pada saat itu, saya belum setuju. Suamiku telah menjanjikan uang, tidak ada alasan untuk mengingkari janjiku. Aku membeli 10% dari hidupku, dan aku berhasil, Li Qianjue. Li Qianjue tersenyum. Tidak, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika dia menandatangani kontrak, dia akan baik-baik saja. Orang luar sendiri memiliki lebih banyak saham daripada tuan tertua grup Li. Ini tidak terlalu banyak. Jiarong, jika kamu merendahkanku, maka kamu tidak akan menandatanganinya. Jika kamu meremehkanku, Li Qianhui, kamu harus menandatanganinya. Kata Li Qianhui mengancam. Begitu suaranya turun, sekretaris di samping tiba-tiba menyerahkan telepon dan buru-buru berkata, Tuan Li, ini telepon Direktur Zong. Direktur Zong. Li Qianhui tampak bahagia. Direktur Zong ini adalah Direktur Zong yang bertanggung jawab atas instruksi proyek bioteknologi, yaitu, Direktur Zong yang dekat dengan keluarga Wan. Wan Xiaoyue menyebutkannya di jamuan Hotel Victoria terakhir kali. Setelah mengalami Victoria Hotel, Li Qianjue dan Wan Jia berselisih total, namun ia tetap ingin memperjuangkan proyek rekayasa biologi, karena proyek ini terkait langsung dengan nilai pasar perusahaan mereka. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, setelah adanya kabar bahwa Wan Shi dan Chu akan menjadi pemegang saham utama proyek bioteknologi ini, saham Wan Shi Group dan Yunxi Group telah mencapai limit hariannya selama 3 hari berturut-turut, sedangkan saham mereka di keluarga Li nyaris tidak bergerak. Dia secara alami terlihat cemburu. Hei, Tuan Li, apakah Anda menelepon saya? Direktur Zong di ujung telepon berkata sambil tersenyum. Ya, Direktur Zong, Anda orang yang sibuk, sangat sulit untuk dihubungi. Kata Li Qiansuo dengan nada menyanjung. Apakah ini untuk proyek rekayasa biologi? Direktur Zong bertanya dengan lugas. Ya, Direktur Zong, terakhir kali Hotel Victoria diserang, saya hanya ketakutan. Setelah beberapa hari pemulihan, saya belum mati. Mengapa Anda mengusir keluarga Li kami dari proyek? Li Qiansuo tertawa. Dia tahu,
Masalah ini lebih banyak disebabkan oleh Wan Jia. Tidak mungkin, Tuan Li, izinkan saya membuat keputusan secepat mungkin. Direktur Zong berkata sambil tersenyum, apakah Anda ingin melihat proyek lain? Bagaimana ini bisa berhasil? Untuk proyek ini, perusahaan kami telah mempersiapkan sejak lama dan menghabiskan banyak tenaga. Li Qianhui tiba-tiba menjadi cemas. Kamu lihat wajah ayahku, kamu harus menunggu kami untuk memperjuangkannya. Ini, jika kamu memperjuangkannya, tidak apa-apa, tetapi kamu harus berjanji padaku satu syarat. Direktur Zong ragu-ragu dan setuju. Kamu bilang, saya mendengar bahwa He Jiarong mengontrol 10% dari saham Li Group Anda. Selama Anda membeli kembali semua sahamnya dan mengusirnya dari Li Group, saya akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam proyek ini. Direktur Zong berkata dengan ringan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.